Saya mau tanya, Bapak ada berjasa apa untuk NKRI? Pertanyaan mudah dalam ini Pak ya. Mentang-mentang Bapak berseragam, Bapak bisa mengklaim sudah berjasa gitu. Tunggu dulu Pak. Jumlah Bapak di negara ini hanya 500.000, kurang lebih. Penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta lebih. Bicara jasa Pak, lebih banyak jasa rakyat sipil Pak untuk negara ini. Itu ucapanku Pak, Bapak dengar baik-baik. Jasa kami membayar pajak untuk membayar orang-orang Bapak. Untuk membuat orang-orang Bapak sejahtera itu dari pajak kami Pak. Itu jasa pertama Pak. Dari masyarakat 270 juta lebih penduduk Indonesia. Kami tiap bulan dipungut pajak. Pajak apapun. Itu Pak. Yang kedua jasa kami Pak, tidak membuat onar. Itu sudah jasa Pak. Udah jasa itu Pak. Jadi berjasa itu tidak harus menenteng senjata. Karena banyak orang menenteng senjata malah jadi arogan. Coba Bapak lihat. Fakta. Siapa yang paling menyakiti negara ini? Pejabat dan aparat. Siapa yang menjadi pengkhianat di negara ini? Pejabat dan oknum aparat. Yang disumpah setia kepada NKRI, yang disumpah bekerja, tapi malah merusak negara ini. Apakah Bapak nggak diterima, dikritik? Ada apa dengan Bapak? Kalau Bapak bicara jasa, lebih banyak jasa kami, Pak. Lebih banyak jasa kami, Pak. Nggak harus menenteng senjata jasa kan, Pak? Ya kan? Menjaga negara ini aja untuk tidak ricuh, untuk tentram, damai. Jasa, Pak. Jasa, Pak. 270 juta lebih penduduk Indonesia berjasa untuk negara ini. Berjasa semua, Pak. Jangan bilang nggak berjasa, Pak. Jangan bilang nggak berjasa. Supir angkot pun, Pak, berjasa untuk negara ini. Masuk gajinya ke Bapak, ke keluarga Bapak, ke institusi Bapak, ke pejabat-pejabat di negara ini. Supir angkot, Pak. Buruh bangunan pun berjasa, Pak. TKW pun berjasa, Pak. Sangat berjasa. Lebih besar jasa TKW, Pak, daripada Bapak. Pendapatan devisa negara dari TKW, TKI, triliun, Pak. Triliun. Terus Bapak bicara jasa, gimana jasa Bapak untuk negara ini? Uang keluarnya untuk Bapak semua. Menggaji Bapak. Kami memberikan untuk negara. Negara memberikan untuk Bapak. Uang keluar kan ke Bapak. Kalau bicara jasa ya Pak ya. Jangan tanya jasa kepada kami Pak. Jangan tanya Pak. Halo Pak, Bapak Jenderal Listio. Gini Pak, aku mau menyampaikan keresahan dari ratusan juta orang yang pernah mengalaminya, bahkan sekarang mengalaminya. Dulu Pak, kami itu tenang Pak, mau jam berapapun keluar rumah tenang Pak. Ya kan Pak, sekarang Pak kok nyawa kami terancam gitu Pak. Ya Pak, padahal kami ada rumah kami ini besar. Rumah kami ini besar. Memang rumah ini tempat perlindungan kami. Harusnya dulu rumah ini tempat perlindungan kami ini. Cuman udah agak rusak rumah ini Pak. Besar rumah ini. Rumah ini bisa muat 270 juta orang. Kita sebutlah rumah ini namanya Polri. Tapi ini pondasinya ada yang rusak, ada yang udah busuk, ada yang udah hancur lah. Pilarnya juga, pintunya juga, kamar mandinya, pagarnya apalagi, ya kan? Baru plafonnya, atapnya banyak yang bocor. Jadi Pak, mungkin Bapak bisa memperbaiki itu kalau memilih orang yang kompeten untuk memperbaiki setiap kerusakan-kerusakan ini. Kan semua kan punya keahlian masing-masing ini Pak. Nggak bisa dong tukang atap memperbaiki listrik, ya kan? Nggak bisa semua itu Pak. Harus punya spesial masing-masing. Jadi Bapak bisa memilih itu dari orang-orang yang terbaik, yang Bapak percaya, bukan yang Bapak senangi. Supaya orang yang 270 juta lebih ini bisa aman tinggal di dalam. Tidak kena hujan, tidak kena panas matahari, tidak kena angin, tidak kedinginan malam, tidak kepanasan.
dan semua orang di sini merasa aman di rumah ini. Sementara rumah ini tiap tahun habis triliun untuk membiayai rumah ini. Cuma rumah ini fungsinya nggak aman bagi orang yang tinggal di sana, gitu loh rumah ini. Jadi Bapak bisalah menjadi kepala proyek ya untuk memperbaiki rumah ini. Memang nggak cepat Pak, cuma yang penting-pentingnya bisa diperbaiki Pak. Yang mau yang udah kelihatan busuk kali bongkar ya kan, ganti yang baru, yang bagus. Ya jangan cuma yang baru, yang bagus. Yang busuknya itu Pak jangan dipindah, dibuang. Dibuang Pak, dibuang ditanam ke tempat sampah. Jangan dipindah. Nah, selama ini kan Pak, kalau renovasi rumah, yang busuknya dipindah. Contohnya pintu ya depan busuk, ya kan? Dipindah ke belakang. Busuk juga di belakang kan dia. Harusnya pintu depannya busuk, dibuang, dibakar. Ya Pak. Jadi itu aja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak ya.